Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hulub. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian manajemen proyek dan kerangka kerja manajemen proyek. Yang pertama, pengertian manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek berasal dari dua kata, yaitu manajemen sendiri dan proyek itu sendiri. Namun jika digabungkan, manajemen proyek ialah suatu proses yang menggunakan suatu ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan suatu proyek agar proyek dapat terselesaikan dengan hasil yang sesuai apa yang kita harapkan dengan batas biaya dan waktu yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Itu pengertian manajemen proyek. Yang selanjutnya, kerangka kerja manajemen proyek, yaitu sekumpulan prosedur, perangkat, dan teknik yang terintegrasi, kohesi, serta saling berkaitan sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melakukan pengerjaan proyek. Kerangka kerja manajemen proyek ini ada tiga. Yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, perencanaan proyek, dan yang terakhir yaitu perencanaan dan pelaksanaan proyek secara khusus. Itu saja, terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga yakni membahas mengenai tujuan dan manfaat manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek sendiri adalah untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan manfaat manajemen proyek sendiri ini ada 6. Yang pertama, efisiensi terhadap biaya, sumber daya maupun waktu. Yang kedua, mencegah atau mengurangi resiko. Yang ketiga, menambah mutu. Yang keempat, kontrol terhadap proyek supaya lebih efektif dan efisien. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tim. Yang terakhir yakni menambah produktivitas dan kekompakan. Selanjutnya yakni poin keempat membahas mengenai 3 kendala dalam manajemen proyek atau biasa disebut triple constraint, yaitu yang pertama, skop atau ruang lingkup, membicarakan mengenai batasan yang ada di sebuah proyek. Yang kedua, ada time, yakni membicarakan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menuntaskan proyek secara tepat. Yang terakhir yakni ada cost atau biaya, yakni menentukan berapa banyak biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek nantinya. Sekian dari saya, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yakni jenis-jenis proyek lembaga pendidikan berdasarkan aktivitas utamanya. Yang pertama yaitu proyek engineering konstruksi. Proyek engineering konstruksi ini berkaitan dengan pembangunan yang aktivitas utamanya melakukan pengujian kelayakan, desain engineering, pengadaan dan konstruksi. Kemudian contoh dari proyek ini adalah pembangunan gedung sekolah. Yang kedua yaitu proyek engineering manufaktur. Proyek ini bertujuan untuk membuat produk baru yang kegiatan utamanya yaitu desain pengembangan produk, kemudian pengadaan, kemudian manufaktur, kemudian perakitan, dan yang terakhir yaitu uji coba dari fungsi produk baru. Contoh dari proyek engineering manufaktur adalah pembuatan alat dan media pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu proyek penelitian dan pengembangan. Aktivitas utamanya yaitu melakukan penelitian dan pengembangan pada produk tertentu. Contoh dari proyek ini adalah proyek manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Kemudian yang keempat yaitu proyek pelayanan manajemen, yang aktivitas utamanya yaitu mengonsep dan merancang sistem informasi manajemen. Kemudian yang kelima yaitu proyek kapital. Proyek ini merupakan proyek dengan penggunaan dana yang besar. Contoh dari proyek kapital ini meliputi pembebasan tanah, kemudian penyiapan lahan, kemudian pembelian material dan peralatan, konstruksi pembangunan fasilitas dalam jumlah yang besar.